Sekarang kerja dulu. Iya, jadi mohon maaf sekali dengan waktu yang memang saya sudah atur sekali bahwa hari ini pagi ini saya ada bersama MKKS, tapi ya ternyata ya itulah tadi tugas harus juga dijalankan. Tapi sekali lagi saya terima kasih banyak Bapak-Bapak atas permaklumnya sehingga saya lebih dulu. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama yang sangat kami hormati dan salam hormat Ibu Rahmawati SPD MPD. Mohon izin Bu, kita baru bisa ketemu lewat WA ya Bu. Belum bisa ketemu di sekolah kami. Dan juga Ibu Bunda Sapni, Bunda Lala dan Pak Budi dari MKKS. Perwakilan dari pengurus MK menyampaikan best practice terkait dengan bagaimana penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS, dan mungkin di sini saya ingin menyampaikan profil dari SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor. Ya, next slide. Di Bogor sudah cukup tua ya Bu, sudah cukup tua. Iya, dan nomor NUPTK dengan nomor sekian. Dan pendidikan saya mulai dari, saya memang berangkatnya dari bidan Bu. Saya bidan mulai dari bidan dari SPK bahkan. SPK, sekolah perawat. Zaman dulu SPK Bunda Sapni, sekolah perawat kesehatan. Kemudian saya mengambil S1. Sebelumnya saya mengambil sekolah pendidikan jiwa. Saya pernah dinas di rumah sakit jiwa juga. Gitu. Terus kemudian barulah karena saya di puskesmas, saya mengambil S1 kebidanan, S2 kesehatan reproduksi, dan S2 saya memang 2 kali manajemen karena waktu itu saya juga dinas di puskesmas, dan terakhir kesehatan penderita ilmu Depok. Program studinya sama kebidanan, jadi maka saya ambil juga S3 kesehatan reproduksi di tahun 2010. Dan ini kontak person saya, mungkin sudah banyak. Mungkin saya sedikit menceritakan terkait dengan SMK. Kenapa SMK ini berdiri, Ibu? Seperti tadi saya jelaskan dari awal bahwa pada tahun 2006 saya membuka program D3 kebidanan di Depok. Ketika ada raw input dari SMK kesehatan, itu kok lebih adaptif untuk masuk dia apakah menjadi perawat atau menjadi bidan gitu ya. Maka pada saat itu saya lihat juga nih di Direktorat Menengah ternyata ada spektrum SMK kesehatan. Kenapa nggak dibuka juga SMK kesehatan sebagai role mereka menjadi tenaga kesehatan, apakah bidan, perawat atau tenaga kesehatan lain, bahkan sekarang dokter pun sudah bisa itu masuk dari SMK kesehatan. Nah disitulah maka 2013 kami membuka SMK kesehatan di Bogor, bahkan di Indonesia. Nah kemudian apa saja yang ada programnya di SMK Dwi Putri Husada Bogor? Di sini programnya ada 3 sebetulnya. Ada program studi program keahlian keperawatan, farmasi, dan kecantikan kulit dan rambut. Nah kemudian untuk lulusan mereka sesuai dengan undang-undang waktu itu nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, mereka penamaannya asisten keperawatan atau asisten tenaga kesehatan. Nah kalau sekarang dengan adanya regulasi terbaru dari Kementerian Kesehatan, dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, penamaan mereka menjadi tenaga penunjang. Begitu. Nah, tenaga pendidik kami yang ada di sekolah ini ada S1 30 orang dengan kualifikasi S1, sarjana, kemudian S2 4 orang dan S3 1 orang. Dan yang memiliki sertifikat pendidik ada 5 orang memiliki sertifikat pendidik dan 1 orang dalam proses. Kami juga mendorong terus nih untuk guru-guru untuk segera untuk mendapatkan sertifikat pendidiknya. Dan untuk dibantu juga oleh tenaga tata usaha dan tenaga pendidikan ada 9 orang. Fasilitas penunjangnya listrik 23.000 watt dengan air pompa dan juga internetnya 100 Mbps. Nah untuk ruangan-ruangan penunjang kami juga memiliki beberapa ruang kelas, ruang laboratorium untuk keperawatan, farmasi, perpustakaan, komputer. Nah tentu kita juga memiliki tujuan, dan nanti untuk mencapai tujuan ada beberapa kegiatan-kegiatan atau visi misi dari SMK Dwi Putri, yaitu sesuai dengan apa yang memang sudah kami rencanakan, bahwa
SMK ini kami harapkan dapat mewujudkan SMK yang menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlakul karimah, berprestasi, terampil, profesional, dengan berlandaskan budaya dan karakter bangsa, serta lebih adaptif melanjutkan ke perguruan tinggi bidang kesehatan, kompetitif di era globalisasi. Ini mungkin belum sedikit dirubah ya, SMK bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa berwirausaha. Jadi di situ visi-misinya kemarin masih ada belum ditambahkan. Oke, slide lanjut. Nah, tentu tadi dalam hal untuk bagaimana mewujudkan calon-calon tenaga kesehatan beriman, berakhlakul karimah, kreatif dan juga inovatif dan juga lebih adaptif, baik melanjutkan, berwirausaha dan lain sebagainya. Tentu beberapa program-program kami lakukan. Salah satunya yaitu dengan bagaimana menumbuhkan penghayatan ajaran agama. Itu bagaimana ketika mereka memasuki sebelum yang kemudian juga ada kajian-kajian keagamaan mulai di hari Jumat itu ada kegiatan kerohanian, mereka ada tahfiz Al-Quran, itu juga program kami. Dan jadi di samping mereka juga memiliki keilmuan dari modal sebagai plus dari lulusan SMK di Putri Husada Bogor. Dan yang tak kalah pentingnya juga kita juga bagaimana upaya-upaya untuk mengakomodir prestasi-prestasi mereka, baik prestasi akademik, prestasi non akademik. Kami juga banyak melakukan berbagai macam ekstrakurikuler agar mereka juga tidak hanya mendapatkan pembelajaran pengalaman di dalam gedung, tapi di luar gedung pun itu dilakukan. Oke, mungkin yang lainnya lanjut. Nah, lakukan dari mulai perizinan dari SK Menkumham di tahun 2013, kemudian untuk rekomendasi distrik pada saat itu, kemudian juga kami juga mendapatkan izin dari Dinas 1 Atap ya, dan nomor pokok sekolah. Yuk lanjut. Dan kita juga sudah terakreditasi, reakreditasi terakhir ini dengan nilai akreditasi A ya, dengan nilai 92, pertama 93 ya. Lanjut, next slide. Dan kemarin di tahun 2022 kami juga sudah terakreditasi kembali dengan terakreditasi unggul dengan nilai 92. Ini baru tahun 2022 di bulan November, 1 tahun yang lalu. Ya, next slide. Mungkin ini yang perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena kami masih sangat muda mungkin ya dibandingkan dengan yang lainnya. Kami baru buka 2013 dan bagaimana perkembangannya memang pada saat itu, apalagi programnya program yang baru, yaitu program kesehatan di Kota Bogor. Waktu itu memang baru mulai ya Bunda Sapni ya, program untuk perawatan, apalagi kita berulang-ulang presentasi di depan Dinas Kesehatan karena memang pada saat itu belum penamaannya bingung gitu loh, mereka ini mau jadi apa gitu. Akhirnya memang kami pada saat itu yang membuka program kesehatan, presentasi di depan Dinas Kesehatan, alhamdulillah, dan juga Dinas Pendidikan waktu itu ya, dan alhamdulillah. Nah, animo masyarakat memang pada saat itu di 2013 masih sangat sedikit ya. Pada saat itu perkembangannya untuk farmasi, keperawatan kami hanya 24 siswa. Dan kemudian alhamdulillah dengan berjalannya waktu dan juga bagaimana upaya-upaya kami kolaborasi, dan karena saya yakin ya Bapak Ibu sekalian juga ketika kita mengembangkan pendidikan kita tidak bisa berjalan masing-masing. Upaya kolaborasi bukan hanya dengan orang tua, dengan sesama, bagaimana juga kita saling dengan tukaran pendapat dengan kepala sekolah, brainstorming, dan juga kita juga melakukan bimbingan-bimbingan dari pengawas yang kami juga waktu itu pengawas memang sangat ini sekali, makanya kami juga mohon bimbingan lagi dari Ibu nanti melanjutkan. Alhamdulillah semua program-program kita lakukan dan peningkatan siswa pun alhamdulillah kami saat ini mungkin di tahun 2023-2024 dengan jumlah 127 untuk kelas 11-nya, untuk kelas 11 ya 165, kelas 12-nya 139. Jadi jumlah siswa kami saat ini kurang lebih sekitar 429 dengan program keahlian keperawatan dan farmasi dengan jumlah rumbelnya 13. Oke, next slide. Nah, mungkin ini sarana dan prasarana, kami tunggu kehadiran Ibu ke tempat kami, Ibu pengawas, Ibu Rahmi. Nah, ini lapangan Sebaluna sekaligus juga tempat upacara, ya, tempat upacara atau tempat-tempat kegiatan sholat duha dan lain-lain karena musola kami tidak bisa menampung. Lapangan parkir kami ada basement di belakang. Terus ini juga untuk WC-nya, kemudian ini untuk kantinnya, dan ini ruang UKS dan ruang perpustakaan. Oke, next slide. Nah, ini ruang belajar, lab keperawatan,
Kami lab keperawatan itu ada dua, kami ada gedung lain di belakang, jadi ada lab keperawatan 1, lab keperawatan 2, karena tidak cukup untuk satu dengan jumlah mahasiswa yang sedemikian, kami perlu mengembangkan. Akhirnya kami sudah membuat kembali laboratorium. Lab farmasi, dan ini lab komputer dan ruang BK, dan kita juga ada pada saat itu pernah mendapatkan bantuan teaching factory untuk mom and baby spa. Jadi kami punya lab karena tadi saya katakan ketika mereka keluar dari sekolah SMK ini bukan hanya mereka bisa melanjutkan, tapi mereka bisa berwirausaha. Kami mengembangkan ada teaching factory dengan mom and baby spa. Kalau kita ininya sih pijat ibu, pijat bayi gitu ya. Ya lanjut. Oke, next slide. Ya. Sudah 11 menit. Oke, sudah 11 menit udah lewat ya. Oke. Oke, baik. Nah ini untuk asrama, musola, ruang penerima tamu, dan juga ruang guru, ruang OSIS, ruang arsip. Oke, lanjut Pak. Nah ini MOU Bu. Ini MOU dengan beberapa karena saya ketika kita mengembangkan siswa, apalagi ini program vokasi ya, program lebih kepada keterampilan, maka bukan hanya sebelum mereka lulus itu mereka juga harus praktek di laboratorium di tempat puskesmas Kabupaten Bogor. Kami juga sudah MOU dengan 10 puskesmas, RSUD Kota Bogor, RSUD Cibinong, Rumah Sakit Marjuki Mahdi, dan rumah sakit yang ada di Kota Bogor itu sudah semua MOU dengan kami. Bahkan di Rumah Sakit Gracia Yogyakarta, Bapolres Jogja, dan juga di beberapa apotek-apotek yang juga ini menjadi lahan praktek yang sudah MOU dengan kami, dan ini masih ada MOU-nya. Oke, slide. Nah ini kegiatan-kegiatan ketika mereka praktek atau magang di berbagai rumah sakit. Di sini untuk kami turunkan 1 bulan untuk di puskesmas dan 2 bulan untuk di puskesmas dan 1 bulan untuk di rumah sakit. Dan ketika mereka lulus, ya next slide. Ketika mereka lulus, kita juga tidak penilaian tidak hanya dengan kita, dengan di guru-guru di dalam di sekolah, tapi kami kerjasama juga dengan LSP, Lembaga Sertifikat Profesi, untuk nanti mereka mendapatkan sertifikat kompetensi yang diberikan bukan hanya ijazah saja dari sekolah, tapi mereka juga mendapatkan sertifikat kompetensi yang dimana asesornya langsung dari LSP Asnankes. Ya, next slide. Ini juga kerjasama, kami kerjasama untuk MOU untuk pendayagunaan lulusan, baik itu dengan Lovecare, juga dengan Jepang ya, karena juga kami juga menyiapkan untuk mereka yang bekerja di luar, dan kemarin kita juga ada muatan lokal dengan bahasa Jepang untuk menunjang pada saat mereka lulusan. Nah ini untuk mata guru, mungkin bisa agak dipercepat saja beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan. Kita juga menggunakan kurikulum yang tentunya mendapatkan bimbingan dan juga dari pengawas dan juga dari dinas pendidikan setempat. Ya lanjut. Oke, ini untuk mewujudkan visi misi sekolah diperlukan manajemen yang baik. Maka yang fleksibel dan tapi yang paling utama adalah bagaimana memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah seoptimal mungkin menggunakan teknologi internet dan lain sebagainya, dan juga pengelolaan inventaris sekolah, dan tentunya untuk hal-hal yang hubungannya dengan pembiayaan dan lain-lain kami juga mendapatkan bimbingan dari MKKS.